Dimana gue nggak perlu menjelaskan strategi transfer gue, kenapa? Ya karena hancur, jadi percuma, nggak usah. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga. Gua, Penghulu, dan Bayu. Tapi sebelumnya gua mau saling dulu. Jadi challenge di minggu kemarin itu adalah poin yang paling rendah. Dia bakal memakai batik dan style Penghulu. Cuman nggak ada ini, nggak ada peci, jadinya pakai. Nah, gini. Gelap banget ya gitu. Makanya kalau nggak mau gelap ya menang. Aduh, benar-benar di gua gelap nih. Oke. Untuk di episode kali ini kita udah masuk ke game week ke-7. Nah, kali ini kita akan membahas untuk persiapan kita menghadapi game week ke-7. Mulai dari strategi transfer kita bertiga dan Besok Jotin beserta kaptennya. Gitu. Tapi sebelum masuk menu hidangan utama kita, gua pengen mengajak kalian untuk mendownload aplikasi MPL Fantasi. Yo. Aplikasi ini adalah game fantasi sepak bola yang pastinya disukai oleh para pecinta bola. Dalam game ini kita membutuhkan analisa dan juga strategi untuk memenangkan game ini. Jadi kebayangkan kalian berkompetisi juga mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya berupa berlian kemenangan ya, di mana satu berlian kemenangan itu seharga Rp200 dan bisa ditarik ke saldo GoPay atau link aja. Yoi. Nah, pasti ada nanya kan gimana caranya untuk mendapatkan hadiah berlian kemenangan yang lebih banyak. Kalian cukup pilih yang namanya kontes besar. Kontes besar ini adalah biasanya disebut kalau di tongkrongan itu adalah pertandingan besar dan partai big match. Betul. Yang pastinya hadiah berlian kemenangannya itu jauh lebih banyak gitu. Nah, gimana cara untuk memainkan game MPL Fantasinya? Kalian harus download dulu aplikasinya. Gimana? Downloadnya caranya mudah banget. Caranya tinggal lu ketik aja di browser HP lu id.mpl.live/fantasy. Nanti setelah terbuka websitenya, langsung lu klik aja tulisan download sekarang. Langsung terdownload kan di handphone lu, langsung lu install dan lu registrasi dengan sangat mudah registrasinya. Setelah lu registrasi, lu masuk ke aplikasi MPL-nya. Nanti tinggal klik tuh di bawah, bagian bawah tuh ada 3 opsi. Nah di tengah-tengah itu fantasy. Tinggal lu klik aja, nanti akan muncul jadwal pertandingan yang banyak banget. Kenapa banyak banget? Karena di MPL Fantasi ini nggak cuma dari satu liga aja, tapi dari berbagai macam liga di berbagai belahan dunia. Jadi pertandingannya banyak banget. Otomatis kesempatan lu memenangkan berlian kemenangan juga pasti banyak banget. Oke. Nah, jadi tunggu apa lagi? Segera mainkan gamenya karena di sini juga sudah ada yang namanya kompetisi Inggris. Nah, kompetisi Inggris ini kan sedang berjalan sampai ke game 7 nih. Oke. Dan di situ di MPL Fantasi juga ada nih kompetisi Inggris. Nah, pertandingannya lengkap dan kontes gratisnya juga banyak. Jadi buruan, jangan lewatkan keseruannya. Download gamenya sekarang. Yoi. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama, yaitu strategi transfer. Dimana gue nggak perlu menjelaskan strategi transfer gue, kenapa? Ya karena hancur, jadi percuma, nggak usah jelasin. Gampang. Langsung nih, strategi transfer Gampang anjir. nggak usah pada ketawa. Heran gue. Gampang. Nah, jelasin strategi transfer lu gimana? Pada nungguin tuh baca terus tuh. Oke. Jadi poin gue kemarin itu 61. Nggak usah bahas poin strategi transfer lu. Ya kan poin dulu. Nggak usah nanya gue ya poinnya. Jadi poin gue itu 61, di mana kemarin itu beberapa pemain gue berhasil poin gitu. Banyak lah, kayak Antonio menyelamatkan gue. Kalau lu kan punya Antonio gue. Punya tapi lu nggak kaptenin. Kapten lu kan TAA. Bakal poin. Contohnya 2 poin doang. Satu kali dua. Kemarin yang ngeledekin Ronaldo 2 kali 2 4. Lebih busuk lagi ya. Oke, jadi di game week 7 ini gue melakukan 2 transfer out ya. Gue mengeluarkan Shaw. Kenapa? Karena memang dari awal game week ini cuma sekali doang dia berhasil poin, sisanya kebobolan semua. Ya hanam nggak tuh poinnya. Habis itu dari tengah gue coba memasukkan yang direkomendasikan Bayu di episode Silo kemarin di masukin Aston Villa yang kemarin begitu cemerlang lah permainannya. Kemudian yang kedua gue keluarin ini Saka itu gue ganti ke Gallagher.
yang direkomendasikan Bayu di Twitter Space kemarin. Nah kebetulan kemarin juga berhasil asis kan. Nah di game itu dia bakalan nyekor. Alasan lu ngeluarin Saka kenapa? Kan dia nyetak 1 gol 1 assist dan jadwalnya bagus ke depannya. Iya, tapi kan lawannya Brighton kali ini. Yang kita tahu memang kan pertahanannya rapat gitu. Ya kalau ngelihat Saka sih keluarnya kecil. Nah, gua sekarang kan punya 2 transfer out, kenapa gua nggak maksimalin aja transfer out gua gitu. Itu aja sih. Gua pengen ngejar poin gitu aja. Jadi lo transferin Gallagher sama Nix. Gitu. Nah, gimana nih untuk strategi transfer lo yang bakal kalah lagi? Nggak perlu. Tapi kemarin poin gue bagus ya, poin kembar. Poin kembar berapa? 99. 99 dapat 33. Kasian aja. Gua aja tuh yang 61 punya berasa pengen ngedekahin dia gitu. Selama gue main FPL, poin terburuk gue sih standar 33 itu. Iya, masalahnya lu wildcard-nya nggak masukin salah. Itu salah lu gitu. Nanti di game week ini gue akan transferin salah kemungkinan. Jadi gue di game week ini gue akan melakukan transfer harap. Tetapi gue punya 3 pemain yang cedera, Eiling, TAA, dan satu lagi ya, Luxau. Baik, game week ke-7 kayaknya tantangannya podcast di sumur aja yang kalah ya. Bagus ya. Lu siap memang di sumur? Lah lu susah, gue tahu. Yang jelas-jelas nih ya yang banyak ini pemainnya yang hilang. Kok gua gimana sih? Oh, gue tahu strateginya Bayu itu buat meyakinkan lu biar ngambil challenge-nya gitu. Tahu Raka di mana udah disubur aja. Dia MU banget ya, dia MU banget ya. Tegiran temennya tersiksa, dia tahu tergiran dia yang kena sedih, merasa belum, merasa paling anjir. Senggol dong. Ciri khas banget anjir. Udah lu lanjutin. Nah, gua nggak tahu lah untuk strategi transfer gue yang sekarang. Yang jelas gue punya 3 pemain yang cedera. Terus gue juga ingin mengeluarkan si Ronaldo, karena kalau kita lihat kan kemarin Ronaldo nggak ngambil penalti kan. Dan kalau lihat wawancara dan update-nya Bruno Fernandes dan juga Ole Gunnar Solskjaer, itu memang Bruno yang akan tetap menjadi eksekutor penalti walaupun kemarin gagal. Nggak tahu kalau ganti pelatih ya. Nggak tahu kalau ganti pelatih. Tapi kalau melihat ini, gue melihat potensi Ronaldo agak sedikit berkurang karena Ronaldo pemain bagus, tapi sistem permainan MU tidak mendukung itu. Gue tidak melihat MU segarang tanpa Ronaldo. MU yang tanpa Ronaldo menurut gue penyerangan strategi organisasi penyerangannya lebih bagus dibandingkan MU dengan Ronaldo. Itu kalau gue sih. Jadi makanya gue pengen buang Ronaldo, karena kemarin tuh gue ambil Ronaldo, gue ambil Lukaku. Jadi double premium di depan, tapi ternyata Ronaldo 2 game week membuat gue terhukum seperti ini. Jadi ya gue seperti ini ya melepas Ronaldo. Sedih banget. Tahu kan yang lucu gue akan mengambil salah. Lu tuh kalau buka kacamatanya dia sambil menitikkan air mata anjir. Bukan, tahu kan yang lucunya dia ngebahas tim FPL tapi berpakaian PNS anjir, itu yang lucunya. Kasian lu nih. Oke. Besok kita masuk ke ini ya, FPL-nya Fantasi PNS League. Oke. Iya. Gimana? Benar, gue itu strategi transfer gue seperti itu. Jadi itulah, tolong jangan diikutin ya. Dan gagal. Oke, gimana lu, Bay? Poin lu paling tinggi di antara kita bertiga kemarin. Enggak, gue 48. Kan kayak gue fail di kapten. Lu paling tinggi, Jo. Iya. Lo nih gitu, gue paham banget. Tapi kapten gue fail juga, poin gue masih di atas average, masih 48, karena gue ngelihatnya ya gue cara main gue begini. Ketika penyebaran udah dari musim-musim lalu gue bilang kalau penyebaran kapten besar itu menyebar banget kan. Kemarin 3 kapten besar tuh, Ronaldo, Salah sama Antonio. Gue berani kapten diferensial gitu. Dan gue bakal ngelakuin lagi. Ada yang bilang berani banget kapten TA. Ya berani, karena gue cara gue main gue bakal begitu ketika ada kesempatan kayak gini. Karena ketika fail nggak berasa sakit-sakit banget, tapi ketika terbayar kan, itu naiknya tinggi banget gitu. Karena cara main gue begitu. Gue nggak takut ketika
kapten penyebarannya tuh luas gitu. Gue berani kapten diferensial gitu. Nah, bicara transfer gimana, Bang? Untuk transfer, gue transfer out Luxau karena lawannya juga Everton, dia juga cedera. Kayaknya MU juga masih kesulitan untuk clean sheet. Apalagi Maguire kan cedera agak lumayan lama ya, 2 game week atau 3 game week. Terus Luxau juga masih cedera. Gue jadi transfer out aja. Sebenarnya agak ada game suck-nya ya si Sau ini, harganya nggak turun-turun, kampret. Bamford aja harganya turun. Iya, maksud gue oke, kalau ke freeze gara-gara cedera lah, Bamford juga cedera tapi harganya turun. Sau dari 50% sampai sekarang nggak turun-turun loh. Gila, emang misteri penurunan harga ini. Yang jelas gue transfer out Luxau menjadi Alonso. Gue early transfer dan gue udah siap kalaupun ketika Alonso dirotasi dengan Chilwell, gue udah siap gitu. Jadi gue transferin dia Alonso besok lawan Southampton. Itu tadi udah kita jelaskan strategi transfer kita bertiga. Sekarang kita lanjut ke best bacotin. Oke, untuk best bacotin kita sebelumnya kita jelasin dulu nyebutin dulu poin kita kemarin. Nampilin lah poin kita yang kemarin gitu. Nah, ini poin kita kemarin yang untuk best bacotin. Lumayan sih daripada 33. Yang ngambek. Ayo, sini lagi udah sini. Masa langsung mau nikahin orang? Emosian lah. Gimana nggak emosian 3 game week? Nah, itu tadi untuk perolohan poin kita di best bacotin game week kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk di game week ke-7. Kita memakai formasi 3-4-3. Di posisi kiper itu ada Sak, kiper dari Wolves. Kenapa kita ambil Sak? Sebagaimana kita tahu, kalau Newcastle ini masih begitu sulit untuk menembus pertahanan lawan-lawannya ya, termasuk mungkin Wolves besok. Kenapa? Karena Wolves ini gue lihat juga lumayan rapat juga ya untuk backnya, dan untuk melawan Newcastle gue bisa analisa kalau sisa ini bisa clean sheet kalau menurut gue mah gitu. Sebenarnya gue mirip ini ya, yang nyanyi Surat Cinta dari Starlight. Apa sih? Bilang mirip sama Boho, udah paling bener. Boho nggak ada. Oke, kita langsung lanjut ke posisi deh. Ada 3. Pertama ada Rudiger. Besok lawan Southampton gimana nih? Easy lah. Nah, gue sekalian langsung lanjutin lah ya. Jadi kita bisa bacotin ada Rudiger sama Alonso. Gue jelasin langsung deh dua-duanya. Oke, Rudiger Alonso gimana? Kita double date untuk Chelsea. Yang pertama karena melihat secara fixture Chelsea itu bagus ya. Dan kalau kita lihat dari defensive Chelsea kan memang baru kebobolan 2, 1 penalti dan 1 kemarin lawan Manchester City. Oke, jadi kita melihat defensive asset di Chelsea ini masih sangat menjanjikan, terutama Mendy kemungkinan sudah bisa main juga kan. Nah, kenapa Rudiger? Yang pertama karena 90% dia akan selalu main Rudiger. Dan yang kedua, dia punya sundulan yang bagus saat corner kick. Dan yang ketiga, of course, clean sheet-nya. Gitu. Itu untuk Rudiger. Yang nomor 2 itu si Alonso. Kenapa Alonso? Sebenarnya defensive Chelsea ini gue bisa bilang Rudiger, Alonso, ataupun James itu good pick ya. Bagus lah untuk pemilihannya. Tapi kenapa kita sekarang fokuskan ke Alonso? Karena Alonso itu adalah star player dalam pertandingan gitu. Saat dia meledak banget gitu. Dan Alonso ini lebih banyak masuk ke area kotak penalti dibandingkan James. Dan Alonso itu punya kemampuan untuk direct free kick yang bagus dan juga mengambil corner juga kan. Beda sama Reece James yang tidak mengambil direct free kick, jadi dia kesempatan untuk mencetak golnya lebih sedikit. Walaupun secara crossing Reece James juga bagus gitu. Jadi menurut gua sih, lo mau ngambil Alonso mau ngambil James, tinggal pertama lo sesuaikan dulu aja budgetnya. Tapi kalau misalkan lo mau mengincar poin yang besar meledak, itu ya mendingan ambil Alonso, karena Alonso untuk goal threat-nya lebih bagus dibandingkan James yang hanya bisa provide assist ke penyerang. Itu kalau untuk Alonso dan Rudiger. Tapi defensive asset Chelsea oke banget. Gue baru nyadar lucu juga dia pakai baju gini ya.
Gue ngomong nggak pengen lihat gitu, pengen ketawa ya. Oke. Kemudian ada Copal di belakang ya. Nah, Besok lawan Brentford. Nah, gue ngeliat nih Copal ini kalau West Ham ya mainnya itu bagus kalau gue lihat. Udah mulai bermain secara tim. Secara tim dia bagus. Gue sih ngeliat Copal ini bisa berpeluang untuk poin clean sheet gitu karena secara pertahanan juga West Ham ini bagus gitu. West Ham bagus. Iya. Emang West Ham lagi ininya lah, lagi bagus secara form ya. Nah, gitu. Nah, itu tadi untuk Copal. Sekarang kita lanjut ke 4 midfielder kita. Besok ada Leeds United melawan Watford. Ada Raphinha. Gimana, Bay? Raphinha kemarin pas gak ada Bamford dia andalannya ya, dan shootnya banyak banget. Ini andalan dari awal musim, cuman kayaknya baru kelihatan ke performa sebelumnya itu di game week 2 game week inilah. Tapi anehnya nih manusia kuning nih, dia kuning terus nih. Kita harus pantau juga besok lawan Watford. Harusnya kontribusinya ada di dia karena pemain andalannya Leicester banyak yang cedera ya. Harrison pun belum tahu balik Covid kapan. 2 game kemarin dia poinnya 8 konsisten. Ngambil free kick juga, kadang ngambil corner juga, dan besok lawan Watford di kandang. Harusnya Leeds bakal lebih terbuka lagi. Gue kemarin gue kirain Leeds bakal banyak bertahan ya, ternyata tetap terbuka deh. Lawan Watford harusnya besok lebih terbuka lagi. Jadi Raphinha cukup bagus besok lawan Watford gitu. Oke, sekalian Bay, jelasin yang Gallagher. Lu kan salesnya Gallagher. Lu masih jadi sales Gallagher? Masih. Gue masih sales Gallagher karena kan di space gue bilang gue bakal attack 2 fixture Gallagher. Oh iya, sales gimana Bay? Jelasin. Kemarin lawan Brighton dan lawan Leicester ini. Kemarin sebenarnya agak keblok dia ya pergerakannya karena si Milivojevic tiba-tiba dimainin sama si Vieira. Gak tahu pikiran dari mana. Padahal sebelumnya tuh Koyate. Kenapa Koyate lebih bagus? Karena Koyate itu bisa jadi holding midfielder, membebaskan Gallagher maju-maju ke depan. Ini enggak, kemarin Milivojevic yang dipasang. Gallagher-nya jadi sering ke belakang. Dan Milivojevic ngambil corner kick. Corner kick-nya padahal bagusan Gallagher gue lihat. Tapi yang berani nusuk cuma Gallagher doang, makanya kemarin dapat assist dari dia dijatuhkan di kotak penalti. Besok lawan Leicester gue berharap yang main Koyate karena kan tahu Leicester bakal lebih menyerang ya. Gue berharap Koyate sama MacArthur yang di belakang, jadi Gallagher lebih bebas lagi, lebih bisa maju ke depan dan berani shoot lagi seperti sebelumnya. Kemarin gue agak kecewa aja si Milivojevic yang dipasang gitu, tapi gue berharap besok lawan Leicester Gallagher yang dipasang, potensi poinnya masih cukup besar gitu. Dan gue masih jadi sales Gallagher 2 fixture ini. Sales Gallagher. Iya. Oke. Next, besok Liverpool melawan City ya. Nah, kita tetap memasang King Salah. Gimana, Rak? Nah, gue dilema sih mau jelasin Salah tuh. Sebenarnya karena memang Salah tuh pemain yang bagus, tapi gue tidak punya di tim gue ya. Ya ini makanya kita pengen lu jelasin biar lu lebih tersakiti. Iya, gitu. lebih mengiris-iris lagi. Iya. Gitu. Kenapa ya gue nggak masukin? Jadi Mohamed Salah, FPL itu tidak bisa lepas dari Mohamed Salah ya. Iyalah, pasti. Ya, karena Mohamed Salah adalah pemain paling konsisten di FPL. Iya. Dan kalau dilihat ya, Salah itu lawan Manchester City, ya, dia ataupun melawan big team yang lain, itu Salah itu bukan yang meredup gitu saat melawan big team. Dan lawan Manchester City yang kita tahu seneng banget nyerang, apalagi kemarin waktu lawan Chelsea kan high pressing banget nih gitu. Nah, sebenarnya ini bisa jadi senjata yang makan tuan untuk City. Maksud gua karena dengan high pressingnya City, kalau memang City akan memainkan strategi yang mirip seperti lawan Chelsea kemarin, itu menjadi pisau bermata dua untuk City. Karena Salah dan Liverpool memiliki penyerang-penyerang dengan kecepatan tinggi dan juga dribbling yang bagus, dan Salah dan Mane ini bisa banget untuk dilepas atau terlepas dari defensifnya dan lari jauh ketinggalan dari sini back-backnya City. Dan kita tahu Salah itu sangat mematikan ya, maksudnya dari segi shoot on target, goal attempt-nya di area kotak penalti maupun di luar kotak penalti, dia punya akurasi tendangan yang bagus. Dan kemarin kan di Liga Champions juga dia berhasil mencetak 2 gol ya. Jadi menurut gue pikir mungkin Salah setelah mencatatkan namanya di 100 gol untuk Liverpool dan 100 gol untuk di Premier League gitu,
mungkin akan sedikit agak slow lagi gitu. Ternyata tidak, makin panas gitu. Itu yang menjadikan Salah itu star player ya, world class player loh menurut gue ya. Jadi ya kesalahan lah kalau tidak punya salah gitu. Iya, sama kayak lu. Itu kan dia jadi sedih lagi. Oke, itu tadi sedikit penyesalan Raka kenapa tidak mengambil salah gitu. Dia udah tahu kalau nggak ngambil salah itu bakal jadi problem gitu. Malah dia nggak tahu ngide-ngide dari mana dia. Mungkin lu kesurupan ya kemarin ya? Karena Salah udah mencetak 100 gol itu, jadi gue pikir dia akan produktif. Iya. Ternyata jari. Lu jangan samain nama Balotelli, zamannya di Liverpool. Aduh. Oke, next. Gua ada Son. Ini gua nggak usah terlalu panjang ngejelasinnya karena harusnya Son ini besok si Tottenham bisa jadi titik balik ya, karena main di home juga. Karena kemarin udah sempat 2 game week ya, tukang ngasih sama Arsenal kalah dulu. Iya, betul. Harusnya nih Tottenham bisa bermain lebih menekan di partai kandang ini. Oke, next. Kita lanjut ke 3 striker kita. Striker lu. Terus pas lu ambil kagak pernah nyekur ya? Nah, karena memang Lukaku ini dari zamannya dia di MU ya, ataupun di Everton, di Liga Inggris lah sebelumnya, itu saat big match itu dia banyak terisolir ya, karena melawan back-back yang satu punya fisik yang bagus, yang kedua punya pengalaman untuk menjaga pemain-pemain bintang, pemain-pemain world class gitu. Dan Lukaku ya seperti mati kutu gitu. Apalagi kemarin walaupun lawan City dia aerial goal bisa menang, tapi second ball-nya nggak ada yang dapat. Second ball-nya jelek, nggak dapat. Nah, makanya itu yang membuat Lukaku itu meredup. Nah, besok makanan banget nih lawan Soton nih. Makanan banget karena Lukaku hanya fail waktu lawan Liverpool dan lawan City. Sisanya tuh masih oke lah. Jadi gua sih melihat dengan fixture Chelsea yang tidak ada big match lagi sampai ke game berapa tuh ya, banyak kan beberapa game ke depan itu, gue melihat Lukaku sebagai aset yang jangka panjang yang cukup baik. Karena ya lu tahu sendiri sekarang dia first touch-nya udah oke, dribblingnya udah oke, body goal nggak usah diragukan lagi, finishing nggak perlu diragukan lagi, tinggal lawannya aja gitu. Bisa nggak backnya itu lebih pintar dari Lukaku gitu. Kalau lawan pendek kayak jelas kalah. Besok lu kaptenin. Kapten Lukaku, gua sales Lukaku, Bikro. Triple kapten ada ya? Enggak. Gitu ya. Jadi, baik dia kayaknya nih di Goa dong. Investasi jangka panjang kayaknya nih Goa ini. Udah ya, apa namanya? Asal jangan investasi bodong aja. Kayak Traore, investasi bodong. Iya bodong banget. Masuk menit berapa? 80 kemarin ya? Kayak Traore investasi bodong. Udah seneng dia. Oh, Greg gua naik nih, tanpa dimainin mampus. Gue percaya Rom. Ya udah biasanya kalau begitu nih besok dia podcast di sumur udah. Podcast di sumur. Oke, next ada Antonio. Sekalian jelasin nih. Gak mau? Ayolah. Gak mau? Antonio. Besok lawan Antonio lah. Antonio yang kita tahu penyerang paling mematikan saat ini. Gue udah bilang. Ya emang anjir. Gue simpen. Nggak ada, belum kenapa gue nggak transfer out dia kemarin waktu kartu merah. Belum ada yang bisa menandingi. Bahkan Ronaldo sekalipun, Lukaku tuh belum ada yang bisa menandingin Antonio. Sumpah dah. Gue ngelihat secara eye test ya, statistik cuma ngeliat sedikit doang. Lu bisa ngecek statistiknya juga. Gue ngelihat sedikit, itu belum ada yang bisa ngalahin juga. Karena semua serangan West Ham mengarah ke dia. Udah gitu West Ham sekalinya maju langsung 4 orang dilepasin, yang sisanya nahan si Soucek sama si Declan Rice. Jadi kalau West Ham ini nyerang langsung 4 orang maju ke depan, yang nahan Soucek sama Declan Rice, dan semua tujuannya ke si Antonio. Bahkan kalau bisa ngeliat heatmap-nya, itu Antonio berada di seluruh sekitar kotak penalti. Dia bisa kanan, bisa kiri, bisa tengah. Seluruh kotak. Benar. Dan lagi on form banget. Gue sih bilang misalkan selama dia hamstringnya baik-baik aja, bakal gue keep terus karena belum ada yang bisa menandingi dia gitu. Gak punya kan? Punya. Besok lawan Brentford lagi. Kan yang besok lawan Brentford lagi ya. Ya kita tahu kemarin coba main menyerang kalau di kandang, tapi kalau besok
kayaknya bakal lebih bertahan. Harusnya Antonio lebih banyak dapat bola. Harusnya. Iya, harusnya. Ini kalau Lingard masih di West Ham bisa jadi paket komplit tuh buat Antonio. Kalau udah ada Ben Rahma pengganti. Tapi bisa jadi. Wonderkid loh. Wonderkid cuma satu doang gol dia masih udah nggak ngapa-ngapain. Udah. Nah, ya. Lanjut lagi. Ada Wood besok lawan Norwich. Dia walaupun belum terlalu hasil, tapi kelihatan permainannya udah cukup bagus. Burnley ya. Dia nggak buruk-buruk banget sebenarnya Burnley. Permainannya dari eye test dan si Chris Wood ini shootnya udah cukup banyak. Sekitar 12 shoot in the box ya, dan itu kualitasnya kita ngeliat dari kuantitas dulu 12 dan kualitasnya itu cukup bagus kalau menurut gua. Banyak bola yang bakal dilemparin dari crossingnya McNeil, terus crossingnya sebelah kiri juga siapa ya? Gudmundsson juga itu cukup bagus. Besok lawan Norwich yang kita tahu defensifnya masih belum terlalu bagus banget, bisa diambil potensi untuk poin returnnya itu. Oke. Itu tadi ini ya, apa namanya? 11 pemain. 11 pemain yang sudah kita rekomendasikan. Nah, untuk kapten siapa nih? Untuk kapten kita agak lebih aman aja, mungkin gue bakal main agresif, tapi kalau untuk base 11 tapi kalau untuk base 11 kita kasih Lukaku aja. Jangan. Kita mau ngamati Raka ya. Kalau pengen high risk, nanti lihat di updatean kita aja. Gue kayaknya bakal lebih agresif untuk kapten. Gitu. Sip. Jadi Lukaku. itu tadi kita kaptenin Lukaku untuk base Bacoti. Nah, sebelum gua tutup, gua mau ngasih tahu lagi nih. Gua mau mengingatkan. Biasa kita di menjelang deadline ada ritual di Twitter. Bakar. Bukanlah silau, bisikan galau. Jadi menjelang deadline ini kita biasa mengadakan Twitter Space untuk silau. Biasa 1 jam sebelum ini. Kita ya. 1 jam sebelum deadline. Tamunya dulu dong. Tamu agungnya siapa? Oh, tamu agungnya ada Bang Owen, FPL 62. Dan juga Paceman. Siapa tuh? Pace. Siapa tuh? Jadi Paceman ini adalah peringkat 1 Indonesia sekarang. Yoi. Di 6 ini. Dan juga peringkat 6 worldwide alias peringkat 6 sedunia. Buset. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng lagi nih. Kaleng-kaleng. Space kita nih. Yang ada besok gue berburu sama dia nih. Iya. Yoi. Kita nanti tanya-tanya dia dapat ayam cemani dari mana. Gitu ya. Dapat kepala kerbaunya di mana, gitu kan? Tapi yang patut kita tunggu juga nih Bang Owen nih. Ini jelas. Masukan-masukannya juga sangat bagus ya. Ya, karena Owen ini selalu konsisten ya di papan atas di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Makanya bagi yang penasaran dan pengen diskusi, jangan ragu-ragu ikut Twitter Space kita menjelang deadline. Karena di Twitter Space kalian bisa banyak bertanya, bisa bebas bertanya, berdiskusi, minta pendapat, minta saran siapa yang mau transfer in, transfer out gitu dari para jagoan-jagoan ini. Nah dan harapannya dari Twitter Space ini biasanya kan memang benar kata Bayu, banyak manajer-manajer yang jarang bersuara, jadi diam aja. Tapi gue berharap dengan adanya Twitter Space kita bisa dapat berdiskusi terbuka gitu. Ada timbal baliknya lah. Kita bisa mendengarkan para FPL manager yang sebenarnya jago-jago tapi belum muncul ke permukaan gitu. Oke. Cukup untuk episode kali ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi masukan lah buat para bacoters dan para manajer untuk menyusun timnya di game week ke-7. Dan gua tutup sampai jumpa.